your body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Herawan, NIM 24SI035. Yang saya hormati Ibu Erni selaku dosen pengampu matkul algoritma dan pemrograman teori. Nah, saya dari Sistem Informasi 2 dan di sini saya akan menjelaskan apa itu bubble sort dan bagaimana cara pengcodingannya atau pemrogramannya. Nah, jadi yang pertama itu bahasa sederhananya adalah bubble sort itu adalah membandingkan dua elemen yang berdekatan atau yang teracak sehingga menjadi elemen yang berurutan dari terkecil hingga ke besar. Nah, atau singkatnya, yang besar itu yang kita geser ke paling kanan, dan yang kecil itu bisa kita geser ke kiri. Itu singkatnya adalah bubble sort. Jadi langsung saja kita pergi ke ini. Saya sudah buat programnya dan di sini saya juga sudah membuat komennya ini ya. Nah, ini sudah membuat komennya, itu program bubble sort untuk mengurutkan data berdasarkan nilai. Nah, yang pertama itu kita tulis ini kan, ini tertulis fungsi def. Nah, def ini adalah fungsi yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, yang pertama itu kita ketik def bubble add sort dan data. Nah, di sini saya tidak menggunakan parameter, teman-teman. Nah, tidak menggunakan parameter. Nah, setelah kita mengketik def bubble sort, kita mengketik ini, lalu kita enter lagi. Setelah kita enter, kita kita ketik len, terus kita panggil lagi datanya yang di atas ini kan ya. Nah, setelah itu, lalu untuk perulangannya kita memakai perulangan for. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan while, namun saya di sini menggunakan for ya teman-teman. Saya lebih milih menggunakan for ya. Nah, kita ketik for in range, lalu min 1. Nah, setelah itu baru kita bandingkan dengan, lalu kita ulang lagi ke dalam loopingan yang berada di for i range ini dengan kita ketik lagi for j in range n min i min 1, ini min 1 ya. Nah, setelah itu, jika ini kan if ya, jika data atau nilai lebih besar dari data J1 atau nilai indeks 1, nah maka kita ketik nilai. Nah, jika data J lebih besar dari data atau lebih besar dari indeks plus 1, maka dia akan bertukar posisi. Nah, jadi yang indeks yang mana yang lebih besar nilainya itu akan berpindah ke kanan. Nah, jika lebih kecil, maka dia akan tetap atau tidak akan terbaca. Nah, jadi begitulah teman-teman. Nah, jadi ini untuk fungsinya ya, kita udah buat fungsinya. Selanjutnya kita buat data lagi. Kita ke data, kita klik mahasiswa di sini. Nah, udah kita ketik mahasiswa datanya. Lalu di dalam data ini kita udah terus kita pertama itu kita ketik name ya kan, berdasarkan yang sudah disuruh. Nah, lalu nama, lalu nilai. Nah, ini nilainya kan. Nah, ini adalah nilainya. Nah, nilainya ini kan acak, ini dari mulai 75, 85, 65, 70. Nah, ini kan acak dia. Yang seharusnya itu 75, 65 itu di atas. Nah, kan di atas seharusnya, lalu 75 ke bawah. Nah, lalu 70 itu ke bawahnya 75. Nah, ini kan tidak berurutan. Nah, jadi untuk mengulangnya ini fungsinya yang atas ini tadi. Nah, fungsinya yang ini. Fungsinya data lebih besar jika nilai J atau data J lebih besar dari data
J plus 1 atau nilai indeks 1, maka dia akan berganti tempat. Nah, ini contohnya ini kan ini nilai indeks nolnya atau indeks pertamanya ini dia akan bertukar nanti ya. Lalu setelah itu langkah selanjutnya adalah kita mengeprint datanya. Apa yang di print? Nah, yang di print itu adalah data yang belum kita urutkan. Nah, ini. Nah, kita print yang ini. Nah, lalu print data yang sebelum diurutkan. Nah, setelah kita print ini, nah lalu kita pakai perulangan for lagi di sini, for kita ketik MHS satu mahasiswa. Nah, ini MHS ini kepanjangan dari mahasiswa ya teman-teman, saya sengaja singkatkan. Nah, lalu setelah itu kita print lagi, print pakai F ini kan, ini F, bentar, F name mahasiswa, nama, nah kan nama ini kan nih nama, kita panggil nama juga. Nah, terus kita panggilin nilai yang ini. Nah, lalu setelah itu setelah kita panggil semuanya, kita panggil lagi si variabel yang atas, si fungsi yang atas ini kan kita udah panggil ini. Nah, sekarang kita panggil lagi di bawah menggunakan klik bubble add sort. Nah, mahasiswa kita panggil lagi. Nah, ini si mahasiswanya kita panggil ke bawah di sini. Nah, langkah terakhirnya ialah kita print lagi. Print apa? Dari mulai n-nya data setelah diurutkan. Nah, kan ini tadi sebelum diurutkan ini ya. Sebelum diurutkan ini. Nah, sekarang kita ini print yang sudah diurutkan. Nah, kita klik print apa yang belum diurutkan ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ulang lagi menggunakan pengulangan for. Nah, for MHS atau mahasiswa in mahasiswa kita panggil yang ini sama ini. Setelah itu baru kita klik lagi, kita ketik lagi print. Lalu kita panggil lagi teman-teman, kita panggil lagi yang name ini. Nah, lalu kita panggil lagi yang nama. Nah, ini nama, lalu yang terakhir itu nilai. Nah, nilai. Nah, setelah gitu, nah kita lihat outputnya teman-teman ya, kita jalanin dulu. Nah, bentar kita clear dulu ya. Clear. Nah, ulang ya. Bentar. Nanti misal teman-teman. Udah. Nah, lalu kita jalanin dulu ya. Nah, kita jalanin. Nah, kita tunggu ya teman-teman, karena laptop kita masih agak lelet jadinya. Ya, tunggu sebentar karena laptop kita lelet. Nah, ini terminal ini adalah untuk kita melihat hasil output kita yang sudah kita inputkan di Python ya, yang sudah inputkan di outputnya, di inputannya. Nah, ini. Nah, sekarang ini adalah nilainya, terminalnya di sini. Nah, name. Nah, kan yang awalnya nilainya nggak teratur, yang mulai 75, 85, 65, 70, sekarang sudah menjadi berurut. Ini kan nilai sebelum diurutkan kan 75, 85, 65, 70. Nah, sekarang setelah diurutkan itu menjadi, tadi kan mulai kan bubble sort itu kan dari nilai terkecil ke yang terbesar. Nah, ini 65, 70, 75, dan 85. Sekarang udah terurutkan. Jadi hanya itu sekian dari saya. Sekali lagi, nama saya Dede Arawan, NIM 24SC035. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.